Suasana haru dan penuh emosi mewarnai rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumatera Utara bersama puluhan warga Pematang Siantar yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bodong berkedok simpanan yang menjanjikan dengan hasil tinggi yang dikaitkan dengan koperasi Swadharma dan oknum pejabat Bank Negara Indonesia. Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Sumut pada Rabu 3 Juni 2026, sejumlah korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan perjuangan panjang mereka selama hampir 11 tahun untuk mendapatkan kembali dana yang hilang. Nilai kerugian yang diperjuangkan oleh 15 korban mencapai sekitar 4,25 miliar rupiah, sementara total kerugian seluruh korban disebut-sebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah. RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Sumut, Roni Reynaldo Situmorang, Sekretaris Komisi C Budi, dan didampingi anggota komisi serta dihadiri perwakilan BNI Wilayah Sumatera Utara, Otoritas Jasa Keuangan, kuasa hukum korban, dan sejumlah tokoh masyarakat. Kuasa hukum korban Daulat Sihombing menjelaskan kasus ini bermula sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016 ketika sejumlah nasabah ditawari program simpanan dengan bunga mencapai 2 hingga 4% per bulan oleh oknum pejabat BNI Pematang Siantar. Tawaran tersebut dinilai sangat menarik karena jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito perbankan pada umumnya. Apalagi proses transaksi dilakukan di lingkungan kantor BNI sehingga masyarakat percaya bahwa produk tersebut memiliki keterkaitan dengan bank milik negara tersebut. Pada awalnya, para nasabah masih menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan. Namun beberapa bulan kemudian pembayaran bunga terhenti dan dana pokok para nasabah juga tidak dapat dicairkan. Merasa dirugikan, para korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum dan menggugat secara perdata. Perjuangan para korban membuahkan hasil ketika gugatan perdata yang mereka ajukan dikabulkan hingga berkekuatan hukum tetap. Komisi C dengan rapat kecil akhirnya mengambil kesimpulan. Pertama, Komisi C memutuskan akan melaporkan permasalahan kasus ini ke Komisi 11 DPR RI, pimpinan DPR RI, BNI Pusat dan OJK Pusat untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Komisi C akan tetap mengawal proses penyelesaian masalah ini sampai terlaksananya putusan pengadilan dengan kepentingan masyarakat terkait dengan apa yang dialami nasabah pada saat ini. Hukum apa lagi yang kami lakukan, Pak? Menurut Daulat, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Tinggi Medan hingga Mahkamah Agung menyatakan para tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada 15 penggugat dengan total nilai mencapai 4,253 miliar rupiah. Meski telah memenangkan perkara hingga tingkat kasasi, para korban mengaku belum juga menerima hak mereka secara penuh. Bahkan dalam proses mediasi sebelumnya, para korban mengaku bersedia menerima pembayaran sebesar 2,8 miliar rupiah sebagai bentuk penyelesaian. Namun kesepakatan tersebut juga belum terrealisasi sehingga menambah kekecewaan para korban. Ini sebenarnya peristiwanya mulai tahun 2016 ke rentang 2019 ya. Jadi para korban ini awalnya adalah nasabah BNI Pematang Siantar. Ketika para nasabah ini berhubungan ke Mandiri, mereka tiba-tiba disapa
digoda dan dibujuk rayu oleh kepala kantornya. Waktu itu bernama Fakhrul Rizal. Dia nada, orang ibu nggak mau ngapain? Oh, kami menyimpan uang. Ada yang bilang kami menarik uang. Nah, kalau yang menyimpan itu kemana menyimpan? Deposito. Oh, nggak usah ke situ. Ini ada deposito kita, deposito koperasi BNI. Bunganya tinggi, 2 sampai 4% flat per bulan. Sementara deposito BNI hanya 5 sampai 7% per tahun. Ya, nanti hilang pula uang kami, kan? Nah, ini enggak, saya kan kepala BNI. Nah, ini kepala JOK. Apa yang tahu? Ini milik BNI di sini semua nih. Dia apa? Jadi khawatir. Akhirnya terperangkaplah ini para nasabah memberikan uangnya ke orang BNI ini. Jadi koperasi ini sebetulnya nggak dikenal sama sekali nih sama orang ini. Nah, oke. Benar, awalnya memang sempat terima jasanya seperti yang disebut tadi, tapi hanya beberapa kali. Setelah itu terus macet. Nah, karena macet, lalu para nasabah ini menggalang demonstrasi dan protes-protes dan menuntut kepala BNI cabang Batam Siantar supaya membayar dan mengembalikan uang yang disimpannya itu. Tapi ternyata tak pernah terrealisasi. Lalu karena nggak selesai di tingkat internal, diadukan di polisi, ke Polda Sumut. Kepala BNI-nya bersama dengan kawan-kawannya yang jajaran ya. Tapi ternyata Polda hanya menetapkan 2 tersangka. Yang kepala kantornya lolos. 2 tersangka ini namanya si Rahmat dengan si Surya Dharma. Akhirnya dihukum penjara lah, terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Nah, ini harus tegas Pak. Puncak emosi terjadi saat beberapa korban menyampaikan kesaksian secara langsung di hadapan anggota Dewan dan pihak BNI. Sejumlah korban tampak menangis dan memohon agar dana mereka segera dikembalikan. Mereka mengaku sudah kelelahan secara mental maupun ekonomi akibat proses hukum yang panjang. Ya, saya ikut juga berjuang ini harus dikembalikan ya. Yang Bapak sebagai Situasi rapat sempat memanas, namun tetap dapat dikendalikan pimpinan rapat. Komisi C bahkan sempat melakukan mediasi tertutup untuk mencari titik temu antara para korban dan pihak BNI. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Melihat belum adanya penyelesaian konkret, Komisi C DPRD Sumatera Utara menyatakan akan mengawal kasus tersebut secara serius. DPRD Sumut berencana membawa persoalan ini ke Komisi 11 DPR RI yang membidangi sektor keuangan, perbankan dan jasa keuangan. kepala BNI-nya Bahkan tidak tertutup kemungkinan penggunaan hak politik DPRD atau pembentukan panitia khusus apabila diperlukan. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang selama bertahun-tahun berjuang mencari keadilan. Nah, ini harus tegas. Di luar forum RDP, para korban juga meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK agar membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Salah seorang korban Hotna Rumasi mengatakan mereka hanya ingin memperoleh keadilan atas dana yang telah dipercayakan melalui program yang saat itu diyakini berkaitan dengan BNI. Kembalikan ya. Yang Bapak sebagai hadir sebagai BNI. Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak atau HBB Lamsiang Sitompul yang turut mendampingi para korban menilai kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Menurutnya, kepercayaan merupakan fondasi utama industri perbankan, sehingga penyelesaian yang adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pihak BNI melalui Kepala Wilayah 1 Sumatera Utara, Rustianto, menjelaskan bahwa Koperasi Swadharma merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari BNI. Penjelasan serupa juga telah beberapa kali disampaikan BNI dalam berbagai pernyataan resmi sebelumnya. Menurut BNI, koperasi tersebut merupakan kepengurusan manajemen aset serta aturan organisasi yang terpisah dari perseroan. Koperasi juga disebut hanya diperuntukkan bagi karyawan internal dan bukan produk resmi perbankan. Meski demikian, Rustianto menegaskan BNI akan menghormati seluruh proses hukum yang masih berjalan dan akan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pihak BNI juga menyampaikan bahwa agenda persidangan lanjutan terkait perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026 mendatang. Kasus yang telah berlangsung hampir 1 dekade ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan terhadap berbagai bentuk investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Bagi para korban, persoalan ini bukan sekedar angka miliaran rupiah, melainkan tentang harapan masa depan keluarga dan kepercayaan yang mereka berikan kepada lembaga keuangan. Kini harapan baru tertuju pada DPRD Sumut, DPR RI, serta para pemangku kepentingan agar penyelesaian yang berkeadilan dapat segera terwujud sehingga para korban tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan hak mereka kembali. Dari Medan, Riza Panjaitan, Orbit Digital, memberitakan. Melihat deposito nasabah yang banyak dananya, tetapi orang tua yang umurnya di atas 65 tahun. Kebetulan saya, anaknya mama saya yang korban 700 juta. Kenapa saya jadi ikut korban? Yang tadinya itu yang pertama mama saya mau dikorbankan. Tetapi karena saya kebetulan datang dari Jakarta, jadi atas nama mama saya itu pertama nama saya yang dibuatkan oleh Pak Harun Rijal. Karena mama saya menolak, saya sudah tua, cukuplah saya menabung di teller ataupun deposito. Itu yang penyampaian mama saya. Makanya Pak Harun Rijal selaku kepala BNI yang membujuk rayu kami bahwa itu adalah produk BNI. Jadi kami tidak tahu menahu tentang koperasi itu, Pak. Kalau Bapak sampaikan tadi nggak ada hubungan koperasi dengan BNI, kan nggak mengerti itu. Yang pasti kami bertransaksi itu di BNI.